tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Lahirnya Nabi Muhammad membawa keselamatan. Lahirnya Nabi Muhammad membawa kedamaian. Akhlaknya sungguh mulia di antara hambanya. Akhlaknya sungguh mulia di antara hambanya. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ya Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rohatil adyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ya Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rohatil adyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Yes, welcome back to Por Jams Ruang RK.
Ya, ini adalah konten Podjams Ramadan kedua. Dan sekarang ini ada senior saya, panutan saya, Wah, Masya Allah. Kang Kosa. Aduh, terima kasih Kang Kosa sudah Ya. hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasanya kalau kita ngomongin Kang Kosa tuh biasanya rock and roll ya. Dan tadi juga kita sudah membawakan salah satu lagu rock and roll. Oh gitu. Rock Atil. Apa judulnya, Pak? Rohatil. 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 Rohatil, bukan Rock Atil. Rohatil, Rohatil ya. Rohatil. Rohatil. Oke. Nah, Rohatil tuh lagu tentang apa sih kalau boleh tahu, Kang? Rohatil ya. Itu sebenarnya lagu salawat ya, Kang ya. Jadi awal mulanya sebenarnya itu menceritakan tentang apa tentang kelahiran Nabi, kemudian sejarah perjalanannya, keluarganya siapa sampai menjelang akhir hayatnya. Cuma untuk versi yang barusan dinyanyikan itu versi lain dari Rohatil, Kang. Jadi itu yang diciptakan oleh Rizal Latif itu. Disadur gitu ya. Disadur betul dari Al-Migwar itu. Dan ceritanya adalah tentang awalnya tentang kelahiran Nabi dan hakikat Nabi bagaimana sebagai sosok yang harus dijadikan panutan. Seperti itu gitu. Cocok banget ini buat bulan Ramadan deh. Ya, Ramadan. Luar biasa. Sesuaikan nuansa ya. Ya, sesuaikan dengan nuansa ya. Ini kan biasanya Kang Kosa tuh tadi ya rock and roll gitu. Biasanya bawain lagu-lagu apa tuh? The Beatles. The Beatles ya, Kus Plus yang kita tahu gitu kan. Betul. Nah, ini apakah nuansa Ramadan bawain lagu religi atau emang Pak Kosa tuh memang ada ketertarikan? Atau kenapa sih bisa dari The Beatles yang jauh di sana gitu? Jadi jauh-jauh ke lagu religi gitu. Gimana kan ceritain kan? Menuju musim hijrah kayaknya ya. Tapi nggak seperti itu sebetulnya, Kang. Sebetulnya memang ini ada semacam, memang kalau lihat perjalanan ada perjalanan religinya juga. Gitu ya. Jadi ya mungkin rasa haus mungkin. Kemudian mencoba-coba membawakan lagu-lagu religi. Ternyata memang ada sesuatu yang khas terutama dalam ikatan emosional, terutama emosional keagamaan itu begitu kuat sekali. Jadi beda gitu ya. Beda seperti itu, betul feel-nya. Ditambah lagi memang kita atau saya pribadi mungkin banyak bergaul di lingkungan yang seperti itu. Gitu ya. Dan kebetulan bertemu dengan rekan, dengan kawan yang juga sama menyenangi yang seperti itu. Berarti ada perjalanan spiritual juga di sana ya, bukan semerta-merta ganti musik gitu. Enggak juga ya. Enggak juga sih, karena memang kalau basic di awalnya masih tetap. Masih tetap. Betul. Jadi kalau misalkan ada ayo kita kumpul, kita lagu oldies terutama Beatles ya oke lah gitu, seperti itu. Dan justru kalau ketika menyendiri atau tidak ada teman itu having fun kesana itu memang agak-agak berkurang, malah emosional keagamaan yang muncul gitu. Iya. Seperti itu gitu. Kalau boleh tahu itu lagu pertama yang bikin trigger gitu ya, atau jadi klik banget. Kalau misalkan ini nih gara-gara misalkan kalau saya seneng rock and roll ya pasti awalnya dari Beatles. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi ya perjalanan spiritual dan musik religi gitu. Kira-kira lagu apa yang bisa men-trigger Kang Kosa gitu jadi ini nih. Karena basicnya dulu itu dari rock and roll ya. Rock lah gitu seperti rock itu. Rock ya. Dua-duanya sih. Nah, influence-nya memang besar sekali gitu ya, pengaruhnya itu. Dan memang pada saat itu saya menyenangi ada seorang rocker Indonesia yang sekarang hijrah, itu gitaris. Jadi menginspirasi gitu. Menginspirasi, dia hijrah. Kalau tidak salah pertama mendengar itu lagu yang judulnya ini nih apa? Aduh lupa lagi ya. Tapi itu lagu religi pertama gitaris. Religi pertama betul. Dan dia dibawakannya sambil tangis gitu. Dan ya entah kemananya Kang. Itu terpengaruh ke saya juga gitu. Sempat ada pengalaman yang sangat spiritual sekali. Di mana saya harus memilih dua pilihan yang sebetulnya memalukan kalau dilihat dari sisi luar gitu. Tapi saya dipaksa harus memilih gitu. Gimana tuh pilihan maksudnya? Ini ceritanya tuh. Beberapa minggu ke belakang di acara kumpulan saya didaulat untuk menyanyikan sebuah lagu. Kebetulan itu acara keagamaan.
Lagunya waktu itu saya pilih lagu La Ilaha Illallah dari siapa ya, itu tuh yang Imam Besar Kuwait itu, dari Misyari Ar-Rasyid itu, seperti itu. Nah ketika di tengah-tengah lagu entah gimana saya terbawa emosi keagamaan, teringat liriknya, kemudian teringat musiknya, nangis gitu. Nah ketika nangis itu otomatis pada saat membawakan lagu itu terhenti kan, terhenti. Nah pada saat itu saya ada dua pilihan, meneruskan nyanyi atau berhenti. Nyanyi dari sisi dua. Itu nggak bisa Kang, karena memang terjeda sekali gitu, terjeda sekali. Jadi akhirnya gimana tuh? Akhirnya saya memilih emosi keagamaan saya yang harus muncul, saya memaksakan diri, bukan maksakan diri, artinya memang nangis secara spontan di sana. Dan alhamdulillahnya itu para pendengar itu menyadari sampai pada akhirnya terdiam ketika saya selesai nangisnya. Kemudian suasana hening, kemudian saya dibopong. Setelah itu ada aplausan yang sangat luar biasa seperti itu. Padahal kalau mau jujur, kalau sebenarnya kalau pada saat tampilan seperti itu berhenti itu kan memalukan tapi itu pilihan saya ke sana gitu. Berarti itu the power of musik ya Kang ya? The power of musik, dan ada rasa di situ, masalah hati spiritual kita. Betul. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kalau misalkan musik itu haram, gimana tanggapannya Kang? Kalau musik itu haram, sebenarnya ada memang beberapa golongan. Memang ada yang mengharamkan. Kemudian tapi ada juga yang memakruhkan, bahkan mubah ya. Sama seperti rokok gitu. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi saya pribadi saya moderat orangnya. Ketika memang semua golongan atau semua ulama menyatakan haram, ya konsekuensi saya pun harus berhenti seperti itu. Tapi ketika masih ada pendapat-pendapat itu yang dua-duanya memiliki dasar, kita masih maju sih. Dan tujuan kita juga berdakwah juga ya. Betul, seperti itu. Di podcast sekarang ini kita juga betul, seperti ada inspirasi yang juga. Ini masih banyak sebetulnya kan, masih seru ya. Kita mau obrolan. Cuman karena di sini kita punya konten baru kan. Gitu. Bukan konten apa? Segmen baru di podcast ini adalah suka-suka. Nah, nanti akan ada dua pilihan. Nanti Kang Kosa jawab cepat. Aku suka, kamu suka, sudah jangan bilang siapa-siapa. Bukan, jadi yang mana yang paling lebih suka. Oh gitu. Nah, ya. Tantangan nih. Siap. Oke, siap, check it out. Pilih salah satu, Beatles atau Koes Plus. Beatles lah. Kan itu yang pertama. Kenapa Beatles? Karena itu yang pertama menginfluence gitu. Oke. Influence pertama Beatles. Ya, betul. Koes Plus juga ke Beatles ya. Nah, dekat-dekatnya ke sana. Oke. Kita ngomongin Beatles, kalau misalkan pilih Paul McCartney atau John Lennon. Dua-duanya komposer berat dua tangan ini. John Lennon. Why John Lennon? John Lennon itu punya satu keunikan dalam menciptakan lirik-liriknya itu lebih inspiratif, lebih kemanusiaan dan mengglobal. Oke. Kalau Paul lebih cenderung pada percintaan. Percintaan ya. Seperti itu. Gitaris atau vokalis Kang? Gitaris lah saat ini. Gitaris. Kenapa tuh? Kalau vokal, sepertinya kalau untuk belajar lagi agak-agak ini. Tapi kalau gitaris memang sudah mengenalnya dari semenjak kecil lah, katakan seperti itu. Jadi guru atau jadi musisi? Oke lah, guru lah. Satu profesi. Oke, profesi duluan ya. Yeah. God Bless atau Rhoma Irama? Susah. Rhoma Irama. Mang. God Bless Rhoma Irama. Rhoma Irama. God Bless Rhoma Irama. God Bless. 2-1. Kenapa Rhoma Irama Kang? Terlepas dari saya tidak memfokuskan pada satu genre, tapi lebih senang pada bagaimana mempengaruhi masanya itu gitu. Nah, di dalam perjalanan musik itu Rhoma Irama itu yang paling berpengaruh menurut saya. Cutting edge ya, yang lain marokokan, dangdut. Dia mengubah musik dangdut yang asalnya dari kalangan bawahan sampai sekarang jadi tingkat elit seperti itu, diterima dan sepakat. Musiknya memang sekarang lebih beragam gitu. Saya jadi Rhoma Irama. Banget. Ganti. Fans Rhoma bukan Rhoma. Dan terakhir mungkin Kang ini Kang.
5 rekomendasi lagu buat para penonton kita. Para penontonnya? Boleh Indo, boleh luar lah. Pokoknya yang harus wajib orang lain dengar menurut Kang Kosa. 1. Yang kelima dulu ya. Yang kelima enteng kalau yang kelima mah. La ilaha illallah, pasti itulah. Itu nuansa apa ya? Nuansa ini nih. Meningkatkan. Keimanannya sangat luar biasa. Ya, lirik-liriknya. La ilaha illallah. Oh, bukan itu. Isi. Ya, oke, la ilaha illallah. La ilahnya tapi bukan Roma Irama, Kang. Siapa tuh? Tapi dari itu imam besar Kuwait itu. Misyari Al-Rasyid. Oke, itu. 4. Yang keempat ini apa? Ini nanti bentrok dengan yang pertama. Tapi lagu kan ya? Lagu ya, bukan musisi kan? Lagu. Roma Irama lagi. Roma Irama apa? Haji. Terus berapa tadi? 4, 3. Yang ketiga Opik. Religi semua ya? Opik, betul. Opik. Opik dengan lagu ini, Bila Waktu Telah Berakhir. Bisa karena copyright ya. Next. 2. Aduh. 2 adalah Gus Plus. Bunga di Tepi Jalan. Terrekomendasikan. Dan terakhir 1 ini. Kayaknya udah ketebak ya. Sang influencer. Apa tuh? Beatles. The Beatles. Yang mana? Banyak Beatles. Ada sebuah lagu yang menurut saya itu tantangannya sangat luar biasa, yang judulnya itu adalah I Am the Walrus. Dan itu memang sebenarnya itu nanti sebenarnya 11-12 sih dengan lagunya yang ada di album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Panjang sekali itu judul album dan termasuk judul lagunya juga. Nggak ditanya kenapa nih? Oh itu. Kenapa lagu itu? Karena tadi kan 1 tantangan. Tantangan, betul. Tantangannya itu adalah 1, sampai saat ini saya tidak bisa membawakannya secara utuh. Dalam arti mengcover ya Kang ya. Diulik susah gitu ya. Ataupun di ini. Karena memang di dalam satu lagu itu permainan temponya itu bervariasi sekali. Jadi enggak utuh. Kadang lambat, di sini cepat, kadang lambat, kemudian intonasinya juga berubah-ubah gitu. Kadang-kadang suara falsetto itu seperti hal yang lumrah di sana gitu ya. Dan ternyata setelah dipadukan dengan chordnya atau iringan suara banyak itu, terkesannya itu seperti harmonis gitu. Seperti itu. I am the walrus. Dengerin ya. Nanti kita coba ulik lah. Iya. Insyaallah lah. Iya. Sama Beatles Across Universe. Itu buat itu. Copyright kan? Siap. Bisa copyright. Oke, ini kita sudah di penghujung segmen ini dan menarik banget ngobrol. Kalau misalkan kita lanjutin ini pasti nggak cukup ya. Mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Makasih banget Kang. Siap. Nanti kapan-kapan kita nongkrong lagi, for jam lagi ya. Siap. Kita jamming bareng lagi. Kita menghibur saja. Terima kasih. Terakhir mungkin pesan kesan untuk para penonton khususnya di bulan Ramadan kan? Khusus bulan Ramadan ya. Oke, di bulan Ramadan ini sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan tadi hobi saya yang senang juga lagu religi. Cuman satu pesan saya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya tarbiyah, bulannya pendidikan, dan bulannya penuh keberkahan dan ampunan. Mari kita raih semua itu agar nanti selepas Ramadan kita menjadi manusia yang kembali fitrah seperti sedia kala. Luar biasa. Oke. Terima kasih Kang. Kita tutup dengan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe dan juga subscribe juga channel Kang Kosa. Siap. Boleh Kang? Apa namanya Kang? Promosi boleh? Promosi? Oh gitu. Tapi harus ada giveaway. Ada sih, itu sebenarnya kontennya untuk menyimpan arsip saja, sebetulnya tidak dimonetisasi. Tapi boleh kalau ingin like and subscribe ya, subrek ya. Namanya sesuai nama saya adalah Kosa Rinaldi Ardian Nanda.
Sekali lagi Kosa Rinaldi Ardian Nanda, bisa di search di Google atau langsung di YouTube. Instagramnya namanya sama juga, Kosa Rinaldi Ardian Nanda, seperti itu. Sama kontennya juga isinya adalah untuk arsip saja sebetulnya. Nomor rekening? Nomor rekening nantilah disimpan di sini nih deskripsi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Ruang RK dan juga channel Pak Kosa. Ya, kita ucapkan minal aidin wal faizin. Terima kasih.